Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali ke pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin terakhir, yaitu di bilangan pecahan. Sekarang masuk ke membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan itu dibagi menjadi dua, yaitu membandingkan dua pecahan dan mengurutkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut. Nah, diperhatikan, bisa dilihat semakin ke kiri nilai pecahan itu semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan itu nilai pecahan semakin besar. Dari garis bilangan tersebut diperoleh pecahan 3/4 itu ada di kanan 1/4, sehingga 3/4 lebih besar 1/4. Kemudian pecahan negatif 2/4 itu berada di kanan nilai pecahan negatif 5/4, sehingga negatif 2/4 itu lebih besar nilainya daripada negatif 5/4. Pecahan 6/4 itu berada di kiri pecahan 9/4, sehingga 6/4 lebih kecil daripada 9/4. Yang berikutnya, pecahan negatif 9/4 itu berada di kiri pecahan negatif 7/4, sehingga negatif 9/4 lebih kecil daripada negatif 7/4. Lebih mudahnya, nilai yang besar itu pasti dimakan. Misalnya dimakan seperti ini. Gambar atau cara membandingkan lebih besar atau lebih kecil itu bisa dilihat di atasnya. Jika nilainya besar, itu mesti dimakan. Mudahnya gitu. Kemudian dapat disimpulkan, misalkan diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, yaitu pertama membandingkan pecahan penyebut yang sama. Pecahan A per B lebih kecil daripada C per B jika dan hanya jika A lebih kecil daripada C. Pecahan A per B lebih besar daripada C per B jika dan hanya jika A lebih besar daripada C. Yang kedua, membandingkan pecahan penyebut beda. Pecahan A per B lebih kecil daripada C per D jika dan hanya jika A kali D itu lebih kecil daripada C kali B. Begitu juga dengan pecahan A per B lebih besar daripada C per D jika dan hanya jika A kali D lebih besar daripada C kali D. Yang kedua, mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, lalu membandingkannya. Kemudian, mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar, tergantung soal. Nah, untuk mengubah bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, itu seperti pecahan biasa atau pecahan campuran, tapi lebih mudahnya dibuat ke pecahan biasa dulu, baru dibandingkan. Nah, untuk contoh soal, Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli setengah kilo telur, 3/4 kg terigu, dan 0,4 kg gula. Urutkan belanja Bu Santi dari yang paling berat. Berat telur yaitu 1/2 kg.
berat terigu 3/4 kg, berat gula 0,4 kg, itu sama dengan 4/10 kg. Jadi pecahan mengulang dari pecahan desimal diubah ke bilangan desimal diubah ke bilangan pecahan. Nah, penyebut pecahan 1/2, 3/4, dan 4/10 adalah 2, 4, dan 10. Penyebutnya itu yang bawah. Bilangan yang habis dibagi 2, 4, dan 10 adalah 20. Setelah dicari, menentukan pecahan yang senilai dengan 1/2, 3/4, dan 40 dan berpenyebut 20. Jadi kita harus mencari berpenyebut 20 dulu. Setelah itu kita urutkan. Nah, untuk penyebut ber-20 seperti 1/2, untuk menjadi penyebut 20 itu kan penyebut 2 harus dikali 10. Otomatis pembilangnya juga dikali 10. Maka nilai 1/2 itu senilai dengan 10/20. Begitu juga dengan 3/4. 3/4 penyebut 4 biar jadi penyebut 20 itu kan dikali 5. Berarti pembilang yang 3 di 3/4 juga dikali 5, sehingga 3/4 itu senilai dengan 15/20. Untuk 4/10, agar penyebut 10 bisa menjadi penyebut 20 dikali 2, sehingga 4/10 dikali 2 di pembilang dan penyebut mendapatkan nilai yang sama, yaitu 8/20, sehingga bisa diurutkan dari 10/20, 15/20, dan 8/20. Maka urutannya yaitu pertama gula, kemudian telur, dan yang ketiga yang paling berat berarti yang pertama terigu, yang kedua telur, dan yang ketiga gula. Nah, untuk latihan soal silahkan dikerjakan, tapi kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Untuk latihan soal nanti bisa dikerjakan dengan latihan yang materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Itu bagi menjadi 3. Yang pertama penjumlahan pecahan, yang kedua pengurangan pecahan, dan yang ketiga penjumlahan dan pengurangan desimal. Yang pertama penjumlahan bilangan pecahan. 1/5 ditambah 2/5, penyebut kedua pecahan yang sama itu sama dengan 1/2/5, sama dengan 3/5. 3 itu hasil penjumlahan dari kedua pembilang. Untuk penyebut itu tetap 5, bukan dijumlah. Jadi 1/5 plus 2/5 itu bukan 3/10, tapi 3/5. Jadi penyebutnya itu sama. Untuk berpenyebut beda seperti 1/2 plus 1/3 itu penyebutnya disamakan dahulu. Untuk 2 biar menjadi 6 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, ketemu 3/6. 1/3 biar menjadi penyebut 6 dikali 2, sehingga pembilang juga dikali 2, ketemu 2/6, sehingga bisa dijumlahkan. 3 plus 2/6 sama dengan 5/6. 5 itu hasil penjumlahan kedua pembilang, 6 itu penyebut, yaitu penyebutnya tetap. Nah, dari penjumlahan di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan penjumlahan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Nah, untuk penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Yang kedua, pengurangan bilangan pecahan. Ini sama persis dengan penjumlahan, intinya di penyebutnya yang tetap, seperti 4/7 min 2/7 sama dengan 4 min 2/7 sama dengan 2/7. 2 itu hasil dari penjumlahan kedua pembilang, 7 itu penyebutnya tetap dari penyebut. Nah, untuk
penyebut yang berbeda. Contohnya 3/4 dikurangi 3/8 sama dengan 6/8 min 3/8. Nah, 4 biar jadi 8 kan dikali 2 penyebutnya, maka pemilihnya juga dikali 2, maka 3/4 sama dengan 6/8. Mencari yang senilai. Untuk 3/8 tetap, maka 6 kurangi 3/8 dapat dihasilkan 3/8. 3 itu hasil pengurangan, bukan penjumlahan, maaf, pengurangan kedua pembilang. Nah, untuk 8 itu penyebutnya tetap. Dapat disimpulkan, pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya itu tetap. Lalu untuk pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Maaf, ini salah, harusnya bilangan desimal. Contoh penjumlahan 0,73 ditambah 0,21. Letak tanda koma diluruskan atau segaris. Jadi untuk koma itu harus segaris. 0,73 ditambah 0,21 menggunakan cara susun ketemu 0,94. Jadi 0,73 ditambah 0,21 sama dengan 0,94. Untuk contoh pengurangan 12,63 dikurangi 0,231 sama dengan letak tanda koma diluruskan. Nah, ini penting, harus diingat-ingat. Ditambahkan angka 0 tidak mengubah nilai. Jadi dari 12,63 itu ditambahkan angka 0 biar memudahkan pengurangan. Sehingga 0 dikurangi 1, pinjam depannya menjadi 10 kurangi 1 9, lalu yang 3 tinggal 2 karena pinjam yang 0, sehingga pinjam depannya lagi 12 kurangi 3 sama 9. 6 setelah dipinjam belakang tinggal 5 kurangi 2 3, 12 tetap. Jadi 12,63 dikurangi 0,231 sama dengan 12,399. Untuk contoh soal, Pak Roni mempunyai sebidang tanah, sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan? Luas tanah untuk kebun 1 dikurangi 1/3 dikurangi 25%. Sehingga 1 dikurangi 1/3 dikurangi 25/100. 1 itu sama dengan 3/3. Nah, 3/3 dikurangi 1/3 dikurangi 25/100 sama dengan yang depan dikurangi dulu, ketemunya 2/3 dikurangi 25/100. Lalu disamakan penyebutnya dengan 300. Nah, 3 biar jadi 300 kan dikali 100. Otomatis pembilangnya juga dikali 100. Begitu pula dengan 100. Biar jadi 300, maka dikalikan dengan 3. Maka 2 kali 100 per 3 kali 100 dikurangi 25 kali 3 per 100 kali 3. Bisa didapatkan hasil 200 per 300 dikurangi 75 per 300 sama dengan 125 per 300. Lalu disederhanakan, sama-sama dibagi 25, maka dapat kita simpulkan menjadi 5 per 12. Jadi bagian yang digunakan untuk kebun adalah 5 per 12. Untuk latihan soal silahkan dikerjakan, lalu dikirimkan ke Ustadz. Jangan lupa latihan soal yang atas di bagian pecahan. Jadi soalnya ada 2. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan soal juga di atas
Bagi yang belum mengerjakan soal atau latihan soal di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bisa dikirimkan. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.